Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang sangat dicintai oleh bapaknya. Di antara semua anak-anak dari Yakub, maka Nabi Yusuf adalah anak yang paling beliau cintai. Dan ini dirasakan oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub tidak ingin Yusuf jauh darinya. Apalagi setelah beliau mendengarkan penuturan Yusuf tentang mimpinya, beliau sudah menangkap bahwa anak saya akan menjadi seorang tokoh umat ke depan, bahkan akan menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perasaan dengki dari saudara-saudaranya. Diajak ya dengan berbagai macam usaha, upaya, tipu muslihat, dan akhirnya kakak-kakaknya berhasil menjauhkan Nabi Yusuf dari pandangan bapaknya. Tentu saja seorang bapak yang sangat cinta kepada anak sangat sedih dengan kehilangan seorang Yusuf alaihissalam. Begitu lama beliau berpisah dengan Nabi Yusuf. Beliau sangat sedih, bahkan sampai buta mata beliau karena terus menangis dengan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata nanti di kemudian hari, di akhir-akhir kehidupan beliau, baru beliau tahu bahwa apa yang terjadi pada Nabi Yusuf ketika diajak oleh kakaknya, bahkan kakaknya sudah mengklaim sudah dimakan serigala Nabi Yusuf, dan kakak-kakaknya telah menjerumuskan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua, lalu dijadikan seorang budak belian yang diperjualbelikan, dan seterusnya. Begitu banyak cobaan-cobaan Nabi Yusuf alaihissalam akibat ulah dari kakak-kakaknya pada waktu itu. Ini sangat menyedihkan bapaknya. Tapi ternyata ini semua adalah proses untuk membuktikan kebenaran mimpi yang pernah disaksikan oleh Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf telah menyaksikan dalam mimpinya, dan beliau sudah tanya kepada bapaknya takbir mimpi tersebut. Bapaknya tahu bahwasanya akan ada kebaikan pada anaknya, tapi beliau tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang akan dicapai oleh Nabi Yusuf, beliau akan menjadi tokoh pembesar, orang yang terhormat, itu harus melalui ujian-ujian, harus dimasukkan ke dalam sumur, harus dijadikan budak, harus jauh dari orang tuanya, dan akhirnya di ujung kehidupannya beliau tahu bahwa ada hikmah semuanya itu. Nabi Musa alaihissalam juga mengalami yang sama. Ibu Nabi Musa alaihissalam sangat sayang kepada anaknya. Beliau mau menyelamatkan Nabi Musa dari keinginan jahat dari Fir'aun, di mana Fir'aun telah bertekad siapa saja bayi Bani Israel yang lahir akan dibunuh. Maka beliau mau selamatkan anaknya dari perbuatan Fir'aun yang membunuh setiap bayi. Tapi resikonya beliau harus berpisah dengan bayi tersebut. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam memasukkan Nabi Musa ke dalam keranjang. Beliau melakukan itu. Tapi lihatlah hadirin sekalian, prasangka kita atau logika sederhana manusia mengatakan bayi yang lemah dimasukkan ke dalam keranjang dan akan dialirkan oleh sungai Nil itu mungkin begitu mudah untuk ditenggelamkan. Itu prasangka manusia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, tidak tenggelam. Tapi belum selesai masalahnya. Apa yang ditakutkan oleh ibunya ternyata justru terjadi. Takut dari kejaran Fir'aun, takut dari pembunuhan Fir'aun. Ternyata seakan-akan ibu Nabi Musa ini menyerahkan anaknya kepada Fir'aun. Karena setelah dia mengalirkan anaknya di keranjang tersebut, ujung-ujungnya jatuh ke tangan pembantu-pembantu Fir'aun, dan akhirnya berada di istana Fir'aun. Tapi subhanallah, lihatlah kelembutan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istri Firaun membela Nabi Musa untuk dibiarkan tetap hidup, dan Firaun luluh hatinya, sekeras-keras hati seorang
zalim seperti Firaun, seorang yang sangat kufur kepada Allah, luluh hatinya waktu itu terhadap usulan dari istrinya. Dia menerima, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia kembali memusuhi Nabi Musa. Tapi yang kita mau ambil pelajaran di sini adalah bagaimana hal yang dikhawatirkan oleh ibunya atau kesedihan harus berpisah dengan anaknya, buahnya adalah anaknya menjadi seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah kekuasaan Allah. Bayi yang lemah ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan, tidak tenggelam. Padahal dia bayi yang lemah di keranjang yang kecil. Dan lihatlah Firaun dengan pasukannya, bala tentaranya yang begitu hebat, dengan begitu pongahnya dan merasa paling kuat, bahkan pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dengan segala kepongahannya, kekuatan yang dia miliki, ternyata ketika dia berjalan di Sungai Nil, melewati Sungai Nil, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan persoalan kuat tidaknya kita, tapi persoalan adalah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membantunya dan menyelamatkannya. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, sombong kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, dan dialah Al-Mutakabbir, dialah yang paling patut untuk menyombongkan diri, dan tidak ada kekuatan di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.